Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai ikhlas, banyak sekali dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang menjelaskan tentang ikhlas. Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, Dialah yang Maha Hidup, tiada Tuhan selain Dia. Maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas merupakan perkara penting bagi setiap muslim. Karena dengan ikhlas sajalah ibadah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri yaitu kita beribadah atau beramal semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Memang melakukan amal dan ibadah ini bukan perkara mudah dan perlu latihan supaya amal atau ibadah kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Selagi di antara kita salah dalam mengartikan dan memaknai konsep ikhlas itu sendiri. Sebagian di antara kita salah dalam mengartikan dan memakai konsep ikhlas itu sendiri. Mereka mengatakan, kalau kita beramal tidak mendapatkan bayaran, itu merupakan ikhlas. Dan kalau kita beramal mendapatkan bayaran, itu tidak ikhlas. Ini merupakan konsep pemahaman ikhlas yang sangat keliru. Karena tidak ada hubungan antara ikhlas dengan bayaran itu sendiri. Ikhlas adalah sesuatu dan bayaran adalah sesuatu yang lain. Kemudian, bagaimana cara supaya kita bisa menggapai ikhlas? Setidaknya ada 3 cara supaya kita bisa beramal dengan ikhlas, yaitu yang pertama, berdoa kepada Allah supaya ditetapkan hati kita. Yang namanya manusia, hatinya pasti berubah-ubah, kadang senang, sedih, susah, bahagia, dan macam-macam perasaan yang lain. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah supaya hati kita selalu ditetapkan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Hindari rasa ingin dipuji dan disanjung orang lain. Manusia biasanya ketika sudah berbuat sesuatu untuk orang lain atau berjasa kepada orang pasti ingin dihargai, ingin dipuji sesama manusia. Bangga ketika dipuji dan sakit hati ketika dicaci maki. Padahal sesungguhnya pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berusaha beramal secara sembunyi-sembunyi. Ada pepatah mengatakan, ketika tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kiri mengetahui. Artinya, sebisa mungkin kita beramal atau beribadah hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar ikhlas dalam beramal, bukan beramal seikhlasnya. Abadikan amalmu dengan melupakannya. Lakukan amal kebaikan sekecil apapun itu, karena kita tidak tahu amal mana yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah nanti. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru besar, guru bangsa, Dr. Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi pernah berkata, keikhlasan itu tidak tampak dan tidak perlu ditampak-tampakkan, tapi Allah Subhanahu wa taala menampakkan hasil dari keikhlasan itu sendiri. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di sisa bulan Ramadan kali ini kita diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal baik kepada sesama manusia dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di sisa bulan Ramadan kali ini kita diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal baik kepada sesama manusia dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.